Halo, dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bedah pemikiran Ray Dalio ya. Iya, dari bukunya yang terkenal itu, Principles, Life and Work. Betul. Sumber kita ini kan isinya prinsip-prinsip dia dari pengalaman bangun Bridgewater Associates. Nah, isinya banyak banget tuh. Banyak banget. Pengalaman pribadinya dia dituangkan semua di situ. Oke, jadi misi kita kali ini, kita mau gali intinya lah ya. Gimana Dalio belajar dari, katakanlah, kesalahan fatal, terus gimana dia menghadapi realitas. Dan terutama nih, gimana dia secara sistematis merancang apa yang dia sebut mesin atau pendekatannya gitu buat sukses. Nah, itu dia, mesinnya itu. Kita coba lihat gimana Anda mungkin bisa pinjam idenya buat ya benerin mesin Anda sendiri. Oke lah, mari kita mulai. Yuk. Salah satu ide Dalio yang menurut saya cukup nusuk ya, itu soal gagal dengan baik. Gimana tuh maksudnya? Bukan cuma soal bangkit lagi gitu, tapi justru dia melihat rasa sakit dari kegagalan itu sebagai, sinyal penting. Oh, jadi kayak alarm gitu ya? Iya, semacam itu. Dia kan ngalamin sendiri tuh. Pas awal 80-an, prediksinya salah besar di pasar. Hampir bangkrut dia. Ah, iya, cerita itu terkenal banget. Dia bahkan bilang, saya masih kaget dan malu betapa sombongnya saya waktu itu. Nah, ini bagian dari yang dia sebut hyperrealism. Hyperrealism? Maksudnya terima kenyataan aja gitu, sepahit apapun? Kurang lebih gitu. Jangan denial lah intinya. Oke. Nah, itu titik krusialnya. Kegagalan itu bukannya bikin dia trauma, malah jadi pemicu dia bikin sebuah proses yang sistematis. Proses yang mana tuh? Lahirlah yang dia sebut proses 5 langkah. Ini kayak kerangka kerjanya dia buat perbaikan terus-menerus. Oke, 5 langkah. Apa aja tuh? Pertama, harus punya tujuan yang jelas. Mau kemana sih kita? Gitu kan? Sip. Tujuan. Kedua, identifikasi masalah yang menghalangi tujuan tadi. Apa nih batu sandungannya? Cari masalahnya ya. Ketiga, nah ini penting, diagnosis akar penyebab masalah itu, bukan cuma gejalanya. Diagnosis. Ini yang sering kelewat kayaknya ya, karena nggak enak mungkin. Bisa jadi, kan kadang nggak nyaman ya ngakuin akar masalahnya di mana. Keempat, baru rancang perbaikan. Nah, perbaikannya ini ke sistem atau mesin kita tadi. Oke, jadi mesin tuh maksudnya cara kerja kita, sistem kita gitu ya? Betul, pendekatan terstruktur kita lah. Nah, langkah perancangan ini inti dari bab 13 di bagian ketiga bukunya. Fokusnya di situ, merancang perbaikan buat ngatasin masalah. Menarik. Jadi emang didesain ulang gitu ya mesinnya? Iya. Terus yang kelima, ya lakukan. Eksekusi rencananya, jangan cuma jadi wacana. Oke, jadi fokusnya bukan cuma problem solving biasa ya, tapi lebih ke diagnosis yang dalam, sama perancangan ulang mesin. Tepat. Tapi, gimana caranya kita bisa efektif diagnosis sama ngerancang ini? Apalagi kalau kita punya bias sendiri kan, atau ada blind spot. Dalio ngasih solusi nggak buat ini? Ada. Kuncinya di 2 konsep dia. Keterbukaan pikiran radikal sama transparansi radikal. Oke, keterbukaan pikiran radikal. Gimana tuh? Itu artinya kita benar-benar bersedia mikir kalau, jangan-jangan kita yang salah. Jadi bukan cuma dengerin ide orang lain, tapi aktif nyari kemungkinan kita salah. Wah, ini susah nih kayaknya. Hahaha, iya memang. Makanya radikal kali ya. Ini melibatkan kita nyari perspektif terbaik, terutama dari orang-orang yang dia sebut bisa dipercaya atau believable. Nah, orang yang bisa dipercaya, ini gimana nentuinnya biar nggak subjektif gitu? Masa cuma orang yang setuju sama kita? Oh, jelas bukan. Kriteria Dalio tuh lumayan jelas. Pertama, orang itu harus udah berulang kali sukses di bidang yang relevan. Minimal 3 kali lah. 3 kali sukses, oke? Dan ini penting, dia harus bisa jelasin logikanya gimana dia bisa sukses kalau ditanya atau ditantang. Jadi nggak cuma modal feeling atau hoki ya, harus bisa dijelasin. Betul, jadi kita nimbang masukan itu berdasarkan ya rekam jejak sama tenalarannya dia, bukan karena dia populer atau teman dekat kita. Tujuannya apa? Buat triangulasi. Triangulasi? Maksudnya? Lihat masalah dari banyak sudut pandang yang kredibel, biar diagnosisnya lebih akurat, nggak bias sama pandangan kita doang. Oke, masuk akal. Ini jadi nyambung ke idenya soal kartu baseball di Bridgewater itu ya, yang nyatet kekuatan kelemahan orang secara objektif. Nah, itu dia. Bahkan pakai tes kepribadian segala kan? Tujuannya bukan buat ngejudge, tapi lebih ke memahami komponen dalam mesin organisasinya dia, yaitu orang-orangnya, biar bisa dirancang sistem kerja yang pas. Tepat sekali. Itu bagian dari merancang mesin yang cerdas. Kan nggak mungkin semua orang jago di semua hal.
Iya juga sih. Nah, dengan kita paham beda-bedanya orang, kita bisa bangun tim yang saling melengkapi. Bisa nempatin orang di peran yang paling cocok buat dia. Ini juga yang dorong Dalio buat menyistematisasikan pengambilan keputusan. Dia kan sampai pakai algoritma komputer segala buat bantu investasi. Oh iya, karena komputer bisa proses data lebih banyak, lebih cepat, dan nggak pakai emosi ya? Betul. Jadi bantu merancang keputusan yang lebih baik. Tapi dia juga ngingetin, kita harus tetap paham logikanya di balik algoritma atau sistem itu. Jangan cuma percaya buta aja. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih, pelajaran utamanya buat Anda, para pendengar, apa aja nih? Mungkin pertama, yaitu tadi hadapi kenyataan, hyperrealism. Termasuk kalau ada salah atau lemah. Lihat rasa sakit itu sebagai data aja. Data untuk belajar ya? Betul. Kedua, pakai kerangka yang sistematis. Kayak proses 5 langkah tadi. Jangan lompatin bagian diagnosis akar masalah. Oke. Ketiga, latih deh itu keterbukaan pikiran radikal, cari sudut pandang orang kredibel yang mungkin beda sama kita, yang berani nantang kita. Siap terima tantangan ya? Harus. Keempat, pahami kekuatan sama kelemahan diri sendiri dan orang lain. Sebisa mungkin objektif. Kenali komponen mesinnya. Nah, dan kelima, ini mungkin yang paling penting, teruslah secara sadar merancang dan memperbaiki mesin atau pendekatan Anda. Jangan dibiarin gitu aja. Harus ada conscious design. Conscious design. Oke. Nah, ini mungkin ngarah ke satu refleksi ya buat Anda bawa pulang nih. Coba deh pikirin, ada nggak sih satu masalah spesifik di kerjaan atau mungkin di hidup Anda yang kayaknya kok muncul lagi? Pasti ada aja ya kayaknya. Iya kan? Nah, gimana kalau Anda coba benar-benar terapin proses 5 langkah Dalio itu? Pertama, luangkan waktu serius buat diagnosis akar masalahnya apa. Jangan-jangan selama ini cuma ngurusin gejalanya aja. Bisa jadi. Terus, setelah tahu akarnya, secara sadar coba rancang perubahan spesifik di pendekatan atau mesin Anda buat ngatasin itu secara permanen. Meskipun prosesnya mungkin nggak nyaman ya di awal. Betul, mungkin bakal sulit atau mengungkap hal yang nggak enak didengar. Tapi ya itu bagian dari prosesnya Dalio. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita hari ini tentang prinsip-prinsip Ray Dalio. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.